Wey, Mas Dani. Kopri. Yo. Masak apa nih kali ini? Sayur tumis. Sayur tumis? Simple dong ya? Simple banget. Bahannya apa nih? Ini ada kailan, ada garam, ada gula, sama ini yang paling spesial, Apa tuh? MSG. Hah? Micin? Nah, Lah, itu bukan bikin bego. bikin bego nggak ya ini? Bego sih kayaknya, tapi ya biar deh, gue pengen jadi orang bego aja. Dan pakai micin itu tujuannya buat bikin makanan asin ya? Enggak sih, lebih tepatnya tuh dia ngasih rasa umami atau gurih ke makanan. Kan rasa basic tuh ada 4 ya, ada asin, ada manis, ada pahit, ada asam. Nah, gurih atau umami ini biasa di-refer ke fifth taste atau rasa kelima. Pedas bukannya juga termasuk rasa dan Iya, kebanyakan orang mikir pedas itu adalah rasa, tapi fun fact, pedas tuh aslinya pain sensation ya, atau rasa sakit. Jadi bukan rasa, lebih mirip dicubit. Sumbernya dari mana? 1 menit yang lalu baru gua Google. Pedas iya lah. Oke, di sini kita punya berbagai macam bubuk dan cairan dengan cita rasa asin dan umami yang berbeda. Yang pertama kita bakal bahas adalah garam. Apa sih garam sebenarnya? Garam adalah substance yang mempunyai rasa asin netral. Jadi ini asin, tapi rasanya asin doang. Gampangnya kan? too much? Asin, ya asin doang. Nah, beranjak ke bahan kedua, yaitu kaldu jamur. Kaldu jamur ada rasa asinnya nggak? Ada rasa umaminya nggak? Sama kayak micin ada, tapi dia punya rasa jamur. Apa artinya itu? Dia cocok dipakai di makanan yang bisa menguatkan rasa jamurnya, misalnya sup jamur gitu. Karena rasa jamurnya ada artificial juice-nya. Nah, yang ketiga ini ada kaldu ayam bubuk. Ada asin, ada umami, ada cita rasa ayam. Dia juga bisa menambah cita rasa ayam yang lebih ke makanan-makanan lain, misalnya ayam goreng, sup ayam yang kalian perlu ekstra kick of ayam nih, sangat membantu. Ini ada cairan. Apakah dia asin ya? Apakah rasa dia umami ya? Ini tuh kecap asin. Basically ini adalah sesuatu yang asin dan bernuansa soy yang difermentasi atau kedelai yang difermentasi ya. Dia adalah umami dengan cita rasa kedelai fermentasi dan aplikasinya banyak, misalnya sushi dicocol pakai ini, di sup, dalam tumisan juga bisa. Nah, ini ada yang unik lagi. Ini kecap ikan. Ini cairan, rasanya asin, rasanya umami. Dia tuh baunya agak keras ya. Terus kalau dikit makan sendiri, rasanya juga keras. Tapi basically ini adalah umami yang punya cita rasa ikan. Nah, terakhir kita punya MSG atau micin atau monosodium glutamate. Ini sama halnya kayak garam, dia adalah rasa umami yang netral. Kalau garam adalah rasa asin yang netral, dia versi umaminya. Apa signifikansinya netral? Dia punya aplikasi yang banyak. Misalnya kalau mau numis sayur, rasa netralnya tuh nggak akan mengganggu menambah rasa ayam, rasa jamur, atau rasa kecap. Sama halnya sup, juga rasanya lebih bersih, lebih netral, tapi gurihnya dapat. Sama makanan lain itu juga pasti sama. Itulah bagusnya umami netral. Oke, real talk sebentar. MSG, bukannya itu racun ya? Bikin bego? Iya, bikin bego, bikin cacat. Pokoknya nggak bener deh itu barang. Yes, sayangnya public perception tentang MSG itu tidak bagus. Dan kenapa kita nggak pakai MSG di dapat protein? Kalau menurut gua menunya yang kita bikin itu tidak memerlukan MSG. Jadi dengan adanya MSG nggak mengimprove kualitas dari makanan kita. That's why we use MSG. Bukan karena kita against, tapi ya nggak relevan aja. Betul sekali. Karena from a scientific point of view, MSG itu sebetulnya aman-aman aja untuk digunakan. In fact, funny story, asal usul kenapa MSG dibilang berbahaya itu sebetulnya ada sentimen anti-Asia. Mulainya zaman dulu di Amerika, pernah ada dokter yang makan Chinese food, lalu dia merasakan agak jadi pusing gitu. Lalu dia bikin surat, nanya-nanya, ini karena apa ya? Apakah karena Chinese cooking sering pakai micin? Dan sayangnya media menggunakan itu sebagai story dan alasan utamanya. But that's not the truth. Because as you know, lu kan sering masak Italian sama masak pakai jamur gitu ya. Itu Jamur, natural juga. tomat, parmesan. Betul. The glutamate.
Ya. Tomat sama jamur itu juga kalau dimasak lama mengeluarkan glutamat secara natural. Ya. Glutamat, monosodium glutamat, MSG. Structurally secara kimia sama persis sebetulnya dan aman-aman saja. Oke, jadi makanan Italia itu sebenarnya di lace dengan micin juga ya jadi. I think so, in a way. Just different, you know. Gunting apa lu? Gue lagi mau masak makanan enak nih. Apa ya? Ini kerdus chips dengan seasoning yang simple banget ya. Lu mau makan kardus sama micin? Iya, apapun yang dimicinin rasanya akan menjadi enak. Ini karena nama-nama saja kurang crazy. Oke, obviously ini bercanda ya. Kecuali kalian bener-bener bodoh gara-gara kebanyakan makan MSG, itu juga bercanda. Tapi poinnya adalah sesuatu yang nggak sehat seperti kerdus ini obviously, atau dalam dunia makanan nggak sehat dan enak seperti lemak, tekstur dikasih gurih-gurih dikit kayak MSG, itu rasanya akan jadi enak. Jadi belum tentu ya yang enak adalah hal yang sehat buat kalian. I think kalau sama anak-anak, biasanya mereka punya relationship yang agak kompleks saat makan sayur. Oke, iya. I think MSG bisa ngebantu di sini. Iya, nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga. Sayur tuh kayak Thailand ini cuma ada bawang putih, garam, sedikit gula, sama sedikit MSG. Tapi sedikit itu aja. Go long way. Rasa asin sayurnya angkat banget dan experience makanannya jadi jauh lebih enak. Awesome, can't wait to try. Kenapa chef? It's a dog. Immune dari DOM, semua orang pasti kenal DOM, Delayed Onset Muscle Soreness. Oke, gue mau season dulu. Jadi kita dikit aja. Baik-baiknya. And of course, the magic powder, M. Oke, Pak, silakan dinikmati. Ada caranya sedikit. Oh iya, bagus banget. Nah, misalnya anak susah makan sayur ya, micin bisa ngebantu sih dalam kasus ini. Atau bahkan orang dewasa, ya kan? Ya, clean, masih crunchy banget. Terus nggak keasinan sih, pas justru. Pas. Ini gurihnya yang angkat bukan asinnya. Oke, kita jujur aja sih. Sayuran tuh emang sehat. Dia banyak serat, dia banyak mikronutrien, banyak vitamin. Ya, sebenarnya nggak semua orang suka sih. Gue secara pribadi cinta banget sama sayur. Tapi ini contoh kasus di mana micin bisa ngebantu. Kalau lu nggak suka sayur, tahu cara masak sayur yang benar supaya bisa dapetin gizi dari sayur tersebut. MSG nggak ada kalorinya, tapi bisa naikin rasanya banget. Right, chef? Right. Jadi gimana guys? Kalian pro atau kontra MSG? Let us know in the comments below. And we'll see you next time on Mad About That.